Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Alhamdulillah hari ini ya tamu spesial lagi dan sengaja saya tunggu momennya beliau datang ke Pandeglang. Sebenarnya orang Pandeglang kan? Iya, Pandeglang. Orang Pandeglang, cuma memang tinggal di Serang, menetap di sana. Kebetulan hari ini ada acara, ada agenda ke Pandeglang, makanya saya cegat. Ya. Ini kalau nggak sengaja dicegat, ini susah banget ya. Ilmunya mahal banget soalnya. Kita hari ini akan bahas seputar yang lagi digandrungi lah sama anak-anak milenial, sama anak-anak affiliate terutama tentang TikTok Shop dan Shopee Affiliate. Seputar itu. Ini pakarnya, nanti siapa beliau kita akan kenalan sambil jalan. Oke, selamat datang Kang Sopyan. Selamat datang. Alhamdulillah, Adi. terima kasih sudah berkenan. Saya repotkan, saya tanya-tanya. Siap. Jadi begini Kang Sopyan ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya teman-teman, kalau misalnya ada request atau yang mau ditanyakan, silahkan di komen ya. Yeah. Tulis di komen. Nanti mau request apa, ada pertanyaan apa. Insya Allah nanti mungkin Kang Sopyan yang akan balas langsung ya. Boleh. Siapa Kang Sopyan? Mari kita kenalkan. Beliau ini pemain TikTok, ya. TikTok afiliator di TikTok ya. Dan luar biasa. Kalau teman-teman klik nama apa tokonya? Toko Uma Baba. Toko Uma Baba itu luar biasa. Followernya sekarang udah berapa? 143 per hari. 143.000 ya. Jadi saya pun sebenarnya nggak nyangka ada orang Pandeglang yang saya kenal, memang sebelumnya kenal, tapi begitu lama nggak ketemu, tiba-tiba nongol sering FYP di beranda saya, di TikTok saya, di Facebook saya, nongol Kang Sopyan ini afiliator dan termasuk kategori afiliator yang sering bertahan di puncak klasmen ya? Iya. Alhamdulillah. Puncak klasmen, jadi penjualan tertinggi di afiliator. Luar biasa. Kita akan tanya-tanya bagaimana Kang Sopyan membangun bisnisnya di TikTok Shop ataupun Shopee Affiliate. Ya, Kang Sopyan gimana? Siap? Sekarang fokus bisnisnya apa? Sekarang fokus bisnisnya di Shopee Affiliate dan juga TikTok Shop gitu ya. Fokusnya itu memang di affiliate-nya. Di affiliate-nya ya? Berarti masih fokus untuk jualin barang orang? Jualin barang orang. Fokusnya ke barang apa? Barang elektronik. Lebih ke elektronik, ada handphone, TWS, dan juga mulai ke perabotan rumah tangga gitu ya. Sembang. Kang Sopyan ngelihat apa saat ini ya fenomena TikTok. Saya tanya dulu deh sebelumnya. Dulu gimana bisa nyemplung ke situ? Oke, jadi dulu itu memang dari saya sendiri orangnya tuh pengen terus mencoba gitu ya. Karena memang dari mulai kenal bisnis itu dari sejak SMP. Kelas 2 mau naik ke kelas 3. Nah, itu bisnisnya MLM. SMP sudah MLM. Iya, betul. MLM kelas, apa? Kalau dulu PT DBS ya. Kalau sekarang apa namanya? PTBS. PTBS. Sekarang iya, PTBS betul. Ya. Nah, jadi emang mulai kenal bisnis itu dari sejak SMP. Karena pengen terus mencoba gitu kan. Karena memang ya dulu kan di Triggernya itu ada penghasilan tambahan gitu. Betul. Jadi kan lumayan buat tambahan-tambahan buat orang tua gitu. Nah, kenal dari situ akhirnya ya cara searching lah, mencari uang di internet. Akhirnya ya ke SMA, terus sambil kerja. Terus tuh cari ilmu tentang seputar mencari uang di internet. Kenal lah sama dropship, terus kenal lagi sama reseller gitu kan. Terus pernah juga buka stok sendiri gitu. Nah, tapi memang ya itu tadi, karena saya yakin gitu digital ini kedepannya akan naik gitu. Pasti di salah satu yang saya
coba ini salah satunya akan ada yang berhasil. Itu keyakinan dari sejak lulus SMA, walaupun dijalani sambil kerja. Jadi memang gitu. mental bisnisnya, mental jualannya sudah terpupuk dari sejak dini ya, sejak SMP ya. Jarang loh SMP ikut MLM. Dan karena, itu saya kan di sini di Maja ya, satu-satunya mungkin ya, gitu anak SMP masih kecil kan, iya, yang betul. Ikut training DBS yang isinya itu memotivasi untuk dapat Ferrari, dapat mobil mewah, dapat rumah mewah. Gitu. Jarang. Jadi pengen ketawa lah kalau inget dulu ya. Tapi gitu. memang kita akui lah kalau sistem di MLM itu memang pendidikan mentalnya bagus banget. Betul. Ya. Kita ya terlepas dari kontroversi bisnis MLM ya. Betul. Tapi memang pernah saya juga ikut beberapa. Memang yang dibangun tuh mental bisnis dan itu ngena banget untuk istilahnya men-training kita, men-trigger kita sebagai untuk menjadi seorang pengusaha. Iya. Ya. Jadi memang ya jangan anti-anti banget lah gitu. Iya. Ada sisi baiknya kok. Ya, jadi memang mengawali dari sejak SMP mengenal dunia bisnis di level marketing. Sempat kerja kan? Kerja. Habis lulus SMA langsung kerja ke Jakarta. Gitu. Sempat kerja dan sebelum dia memutuskan jadi afiliator juga bukannya pernah kerja ya? Kerja dan memutuskan untuk berhenti fokus di afiliator. Fokus di afiliator. Dan memang berarti ya luar biasa gitu ya. Saya tanya, penghasilannya pasti lebih gede gitu kan daripada kerja karena berani memutuskan berhenti bekerja dan fokus di afiliat. Alhamdulillah. Berarti yakin lebih gede penghasilan daripada bekerja gitu. Alhamdulillah. Ya itulah cukup lah buat ya. Dapur gitu ya. Alhamdulillah. Oke, Kang Sopyan. Ngomong-ngomong soal afiliat kemarin. Ini terlepas dari kontroversi perbedaan pendapat ya. Iya. Tentang gara-gara ada afiliat, gara-gara ada Shopee, terus para penjual misalnya contohlah di Tanah Abang menjerit gitu kan. Kita lepas dari kontroversi itu. Nah, kemarin juga sebenarnya kena imbas kan TikTok itu. Ketika ditutup sementara gara-gara mungkin salah satunya gara-gara protes itu ya para pedagang yang menjerit. Itu gimana mensiasatinya? Oke ya, jadi tentunya kan berita itu udah mungkin berjalan sekitar ada 2 mingguan ya Pak Adi ya. Nah setelah rumor itu berjalan, nah untuk antisipasinya karena saya juga awalnya memang itu lahirnya dari Shopee Affiliate mainnya. Oh, dari Shopee dulu. Nah tapi trafficnya datangnya itu dari TikTok gitu, karena yang punya algoritma itu waktu itu kan TikTok yang ada FYP-nya gitu. Sedangkan kalau sosmed lain kayak Instagram, Facebook itu kan yang bisa melihat hanya yang follow kita aja. Nah, kalau di TikTok walaupun kita followersnya 0 gitu, tetap traffic kita disarankan ke ke orang lain gitu kan, karena namanya kan distribusi konten. Nah, jadi setelah itu pas TikTok Shop buka di 2021 launching. Nah, jadi karena tahu traffic si TikTok ini lagi gede-gedenya kan, dan ada isu ditutup waktu itu gitu. Nah, akhirnya ya karena memang yakin gitu, ini dia punya data besar banget di Indonesia. Ya akhirnya langsung pas TikTok launching 2021 itu langsung join ke TikTok affiliate-nya. Gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan dulu ya sebelumnya. Artinya memang sudah membangun sistem sebelumnya, sudah bisa riset kecil-kecilan, menebak gitu arahnya kemana. Memang nggak asal nyemplung juga gitu ya. Iya, betul. Ya memang begitu harusnya kalau memang mau besar. Ya tadi ya ada mempelajari dulu kanalnya seperti apa, pola bisnisnya seperti apa. Banyak yang mereka yang gagal itu justru karena memang asal nyemplung tadi mungkin. Ya. Sering saya mah justru nggak ada yang beli gitu, udah live sekian jam, nggak ada ini ya. Ya itu tadi ya, mungkin karena pertama mindset kali ya, mindsetnya yang tentang seolah-olah harus untung, harus banyak yang beli gitu. Padahal tadi Kang Sopyan sendiri membangunnya lumayan cukup lama gitu, sebelum memang nyemplung bener-bener gitu, fokus ke situ. Nah saat ini melihat tren ke depan gitu, ya kita nggak tahu ya pola persaingan bisnis kan, walaupun saat ini mungkin kembali dibuka ya TikTok Shop kembali dibuka, pada seneng tuh teman-teman saya kemarin luar biasa komentarnya begitu dibuka, wah hashtagnya luar biasa lah gitu ya, euforianya karena emang berasa banget lah. Nah melihat persaingan seperti itu makin banyak kan tentunya ya penggunanya, makin banyak pasti. Melihat potensi pasarnya juga luar biasa. Kang Sopyan melihat ke depan seperti apa?
Ya, jadi kedepannya sih terutama kalau saya sendiri kan memang ahlinya itu di live streaming ya. Betul. Karena kalau di konten gitu dibilang sebagai konten kreator mungkin belum gitu, karena cara editing videonya ya masih belum terlalu bagus gitu ya. Tapi saya jagonya jagonya ngomong gitu kan di depan kamera. Betul. Yang memang itu kepercayaan dirinya udah ada gitu. Iya. Ya, akhirnya fokusnya di live streaming gitu. Dan dari beberapa penelitian ya untuk kedepannya gitu kan dunia live streaming ini bakalan booming gitu, karena di negara lain itu udah booming banget, bukan hanya di belanja aja gitu, tapi ada yang sesuai hobinya gitu ya, yang seneng musik, live streaming musik, yang seneng nari gitu kan, punya kreatif lain, joget gitu kan. Nah itu booming banget di negara lain. Bahkan di Cina itu di pinggir-pinggir jalan gitu ya, itu mereka live streaming karaokean, dan itu cuma jaraknya 1 meter 1 meter. Iya, gitu. benar-benar. Saya pernah lihat tuh videonya. Luar biasa itu banget. apakah benar atau enggak gitu, tapi yang jelas memang itu sebuah fenomena ya. Betul. Yang Dan terjadi juga, gitu. dan juga kalau yang jualan itu live streamingnya HP-nya kan bukan cuma satu ya. Iya. Bahkan kita mungkin pernah lihat video yang live streaming jualan itu di depan dia gitu, itu handphonenya banyak banget gitu. Betul. Berarti kan artinya bukan hanya dia menggunakan satu platform kan, tapi beberapa platform. Yaitu tadi lanjut ke pas TikTok Shop ditutup ya. Jadi saya tuh pas berita itu keluar, jadi langsung saya dikontak oleh namanya MCN ya, gitu, atau agensi yang memang menghandle Shopee affiliate. Ya karena ada isu itu katanya kita menghandle nih untuk kreator yang di TikTok itu bisa live streaming di Shopee. Akhirnya langsung lah diambil gitu. Jadi justru karena mungkin ya mereka juga nyari para konten kreator yang memang apalagi followernya sudah banyak, traffic penjualannya juga luar biasa. Ngomong-ngomong penjualan nih, omset sekali streaming berapa? Omset ya, kapan? Sekali streaming paling besar lah. Oh iya, sekali live streaming. Jadi tergantung sih ya, kondisional Kang Adi gitu. Jadi ya itu tadi, karena kan kita live streaming itu harus riset produk. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin ini saya ceritakan yang besarnya dan yang paling kecilnya. Nah, yang paling besar itu kemarin pas launching iPhone 15. Harga iPhone 15 kan apalagi yang Pro Max itu di 25 juta. Ya kan? Yang paling kecilnya iPhone 15 di harga 15 juta. Ya, ini bicara omset ya, bicara omset. Jadi saya satu kali live sesi itu mulainya kan launchingnya di jam 12 malam. Kan jam 12 malam biasalah 11 ya kemarin ya. Betul. Nah, itu baru beberapa menit, setengah jam udah sampai di 1,5 M. Luar biasa. Itu dengan harga yang iPhone di harga 15-belasan juta ya. Jadi itu omsetnya gitu. Jadi itu paling tinggi, dan itu live kalau nggak salah 2 jam ya, itu mencapai di 2M. 2 jam 2M kurang lebih gitu ya. Gitu, omsetnya. Itu yang paling gedenya. Betul. Gitu. Yang paling kecilnya ya di rata-rata paling sepi-sepinya ya di sekitaran 10 sampai 20 jutaan. Itu paling sepi. Iya. 10 untuk kalau kita dan nggak sampai berjam-jam 24 jam gitu ya. Walaupun ada beberapa afiliator mungkin atau seller yang TikTok atau di Shopee yang live-nya sampai 24 jam full. Padahal Kang Sofyan enggak ya. Segitu aja udah luar biasa menurut saya, karena memang ya taruhlah kalau misalnya dalam dunia bisnis kan ada berlaku ngambil profit itu sekitar 10 sampai 20%. Kalau ngitung aja udah ngitung ngambil 10% lah kecilnya. Itu udah luar biasa gitu. Pantesan memang menjadi sebuah fenomena orang berbondong-bondong pengen jadi afiliator. Ya. Tapi itu tadi ya. Kalau melihat angka mungkin gitu. Kayaknya tapi ternyata tidak mudah juga, perjuangannya panjang gitu ya. Kang Sofyan juga membangun platform digitalnya di TikTok, di Shopee itu juga nggak mudah ya. Iya. Sekarang apalagi udah bisa hire orang ya. Saya lihat alhamdulillah. Justru makin kenceng live streamingnya. Iya. Karena udah bisa hire orang, karyawan lah bahasa kerennya. Udah ada karyawan, udah bisa ngegaji orang, kan luar biasa gitu. Memberdayakan orang-orang sekitar gitu, yang dikenal gitu, luar biasa gitu. Dari afiliator itu. Dan pasti teman-teman saya yakin
ini tanpa modal. Modalnya kuota lah. Kalau Iya. bicara modal mah kuota gitu. Iya. Tanpa modal. Jadi sekali lagi kalau bicara bisnis ya terbukti gitu. Tanpa Iya. modal juga. Ini kan Sofyan jalan gitu. Ada bukti realnya, nyatanya teman-teman kalau bisa lihat setiap hari kan, setiap Iya. hari live streaming di TikTok, di Shopee, toko Umababa, cek aja. Itu ya luar biasa ya. Ya ini ada, Ini maaf Kang Adi, ada kisah yang unik gitu ya. Gimana? Karena kita dulu buat konten itu kan apa namanya, ya dengan pakai HP Android gitu. Tapi kita nih pengen karena banyak yang cerita konten kreator itu yang pakai iPhone kan, supaya bagus untuk konten kreatornya. Dan alhamdulillah karena waktu itu juga saya dan istri rajin ikut giveaway. Waktu itu PS Store ya, brandnya PS Store jualan HP Putra Siregar gitu, ngadain giveaway. Nah iseng-iseng ikut komen ya di apa namanya akunnya, dan itu dapat iPhone XR. Dan memang niat kita itu untuk dapat giveaway itu ya mulia Allah gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya kita bisa dapat nih gitu untuk giveaway ini, karena memang buat kebutuhan kita ngonten, karena waktu itu kan Shopee affiliate-nya udah jalan gitu kan. Cuma ya kualitas videonya kurang bagus, Kendala makanya alatnya dengan ada iPhone ini ya mudah-mudahan gitu ya bisa semakin bagus gitu kan apa namanya kualitas videonya. Dan alhamdulillah itu kalau nggak salah sebelum puasa atau pas puasa gitu itu dapat iPhone XR, hanya di komen doang gitu. Dan ini HP-nya. Nah ini video yang apa namanya HP apa giveaway ya, yang membawa sekarang giveaway-nya iPhone. iPhone XR Walaupun gitu. Jadi sejarahnya bikin konten ini kebanyakan di HP ini. Jadi luar Gitu. biasa memang tadi ya niatnya baik kan. Jadi sama Allah ya dijawab langsung. Memang sesuai kebutuhan gitu. Kayaknya anak udah cocok nih, udah butuh nih, udah dikasih aja. Gitu. Kalau enggak ya pasti yang nggak ada niatan pengen dapat juga ya. Iya. Pengen nggak terlalu berharap. Nggak terlalu berharap gitu. Karena yakin kan namanya giveaway banyak banget pasti iya, kan betul. peminatnya gitu. Makanya istri di DM sama Putra Siregar sampai ini beneran gitu. Sampai melongo gitu ya. Sampai melongo kayak gitu. Iya ya itulah. Nah sekarang saya pengen Kang Sofyan ngasih tips ke teman-teman yang dia memang saat ini mungkin bingung atau apalah, kebingungan pengen ngapain, kerja juga mungkin sulit ya, bahkan Kang Sofyan aja yang udah kerja berani keluar gitu kan. Itu kan luar biasa, berarti perencanaannya keren banget menurut saya. Nah kasih tips dong untuk teman-teman yang saat ini, apalagi yang pengen terjun jadi afiliator ya, kira-kira apa tipsnya buat teman-teman? Oke, kalau tips dari saya sih teman-teman, kita perbaiki hubungan hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusianya gitu. Hablum minallah, hablum minan nas gitu ya. Nah insya Allah kalau misalkan teman-teman ada niat gitu ya, walaupun itu tadi tanpa modal gitu ya, insya Allah pasti ada jalannya terus gitu ya. Untuk saya sendiri memulai ini ya tentunya dengan konsisten Kang Adi, konsisten itu yang paling pertama. Dan juga sekarang kan ilmu itu banyak banget ya, jadi kita bisa ikhtiar, bisa cari ilmu itu mungkin bisa dari YouTube gitu kan, atau mungkin yang lebih bagus kita lebih banyak pertemanan kayak sekarang kan Kang Adi ngundang saya podcast, pasti ada ilmu baru gitu. Nah jadi lebih banyak itu tadi hubungan sama manusianya gitu, perkuat silaturahminya gitu, karena ya itu tadi pasti kan mendatangkan rezeki juga gitu. Terus yang ini sih yaitu konsisten itu sih Kang Adi, karena saya memulai ini juga nggak langsung ada punya studio. Sekarang alhamdulillah gitu kan ada studio gitu. Yang dulu itu live streamingnya cuma di emperan rumah di sini. Terus barang-barang juga kehujanan, tapi terus dilakukan gitu dengan alat yang memang seadanya gitu. Jadi ya itu tadi kan ada yang pernah bilang orang gagal itu bukan yang ini ya, bukan kita gagal gitu, tapi kita nggak melanjutkan, tapi orang yang gagal itu kan yang berhenti melanjutkan kemauannya itu gitu, atau niatnya itu kayak gitu. Nah, jadi gitu, ini luar biasa banget tipsnya untuk teman-teman ya. Saya tahu banget lah kalau bicara konsisten, udah Kang Sofyan mau udah khatam. Saya tahu banget bagaimana beliau mengawali dari
dari trafficnya yang sedikit, yang nonton live-nya hanya berapa, paling 3 orang, 2 orang gitu ya. Tiba-tiba sekarang udah ratusan, bahkan kalau malam makin ramai gitu ya. Biasanya dan udah bisa hire orang, bisa kasarnya apa ngegaji orang, kan luar biasa gitu. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang patut kita tiru sebenarnya langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya ada yang mau belajar ke Kang Sopyan langsung, welcome nggak? Welcome. Tentunya saya juga pengen punya komunitas tentunya di Pandeglang gitu ya Kang Adi ya. Ya itu tadi ingin membantu teman-teman yang memang ada yang berhenti kerja gitu kan, bingung cari kerja apa. Ya ayo gitu, kalau misalkan kita mau belajar, sama-sama belajar kopdar nih di mana gitu ya. Dan selama ini di Pandeglang gitu belum ada ya gitu, belum ada yang kopdar memang khusus untuk di bisnis affiliate ini. Belum gitu. ada betul. Iya ya, gitu. Jadi ke depan silakan aja. Bisa kita membentuk. Dan nanti untuk teman-teman yang mau tanya-tanya seputar afiliator, saya akan cantumkan nomor Kang Sopyan di deskripsi ya. Boleh. Dia akan cantumkan, kalau teman-teman tertarik bisa langsung hubungi beliau, hubungi Kang Sopyan, tanya-tanya apapun, silahkan, insya Allah welcome. Ya. Dan ini saya terakhir nih, saya mau tanya terkait manajemen sebenarnya, manajemen bisnisnya nih. Kan ini udah jadi bisnis kan, udah jadi bisnisnya Kang Sopyan lah, bahkan bisa dibilang bisnis utama mungkin. Nah, ketika hire karyawan lah, taruhnya 2 atau berapa orang sekarang sih? Sekarang alhamdulillah ada 5. Ada 5? Oh, ada 5. Dahsyat, luar biasa. Nah, itu saya ingin tanya nih, sistem penggajian mereka atau honor mereka itu seperti apa? Apakah per live atau per barang laku atau gimana? Ini manajemen nih. Iya. Kita tanya. Nanti khawatir teman-teman juga yang udah merasa gede, pengen hire, udah omsetnya banyak, pengen hire karyawan, sistemnya seperti apa sih untuk hire orang itu? Iya, jadi untuk hire orang sih kita juga tentunya kan tanya-tanya ya ke sesama teman kita yang memang afiliator juga gitu. Untuk manajemennya sendiri ya tentunya untuk karyawan itu kita kasih gaji pokoknya gitu. Kasih pokok itu tentu yang paling utama. Dan juga ada bonus-bonus komisi, yaitu tadi perhitung sesi live-nya dia menghasilkan berapa omsetnya gitu, itu dari live streamingnya. Dan juga kalau misalkan yang handle untuk video, dari setiap video kalau misalkan ada yang videonya itu FYP gitu ya, atau booming lah, nah itu juga dia akan mendapatkan komisi dari video itu. Video yang dia buat? Video yang dia buat. Kayak gitu. Jadi kalau video yang dibuat terus FYP terus ada yang beli, dia dapat juga bonus gitu ya? Iya, bonus. Jadi kalau kerja di marketing itu kan ya itu tadi saya sampaikan ke teman-teman juga gitu. Kalian kalau di sini bukan cari gaji pokok, tapi cari komisi. Jadi komisi gimana cara dapatnya, yaitu kalian sendiri gitu kan. Yang buat gimana supaya jualannya ini banyak, komisi kalian juga semakin besar gitu ya. Kalau untuk gaji pokok ya itu buat transportasi kalian, tapi kalian ini di komisinya. Gitu. Ya, menarik teman-teman. Sebenarnya ini pengen ngobrol masih lama, agak panjang sebenarnya karena memang kesempatannya nggak tahu bisa kapan lagi. Tapi memang waktu ini mau maghrib, keburu sore ya, suasananya udah keburu gelap ya. Jadi bagi teman-teman sekali lagi, kalau yang mau belajar khusus untuk afiliator, bagaimana dunia afiliator itu, entah itu Shopee atau hanya Shopee sama TikTok aja ya? TikTok Kalau affiliate. kayak Lazada gitu buka nggak sih? Lazada buka, cuma memang dari sistem merekanya yang masih banyak inilah, banyak belum terlalu booming juga. Betul. Ya. Saat ini masih 2 sih yang booming itu. Ya, teman-teman sekali lagi silahkan kalau mau belajar, saya sudah simpan nomornya di deskripsi, nomor Kang Sopyan, langsung dihubungi saja. Sekarang spesialisnya mungkin lebih banyak HP ya. HP. Ya. Kalau tanya-tanya HP juga atau mau langsung beli belanja boleh di live streaming kita. Ya betul, belanja juga boleh langsung di situ ya. Atau tanya-tanya dulu sebelumnya boleh. Terima kasih teman-teman yang sudah nongkrongin ya video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang mau belajar untuk belajar bisnis ya, channel ini memang dikhususkan untuk kalian yang mau belajar bisnis, terutama bisnis online. Yang bisnis itu
bisa tanpa modal. Iya, betul. Jadi Jangan lupa di-subscribe. Silahkan di-subscribe biar channel ini terus berkembang, dan kalau dirasa ada manfaatnya silahkan di-share ke teman-teman yang lain supaya ya ada inspirasi yang tersebar lah. Iya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kang Sufyan. Terima kasih sudah Kang Adi hadir untuk di undangannya. channel saya. Ya, Ya, mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Mudah-mudahan banyak dari podcast ini banyak manfaat Siap. gitu ya. Amin. Terima Untuk kasih. melahirkan para pembisnis tentunya di daerah kita di Pandeglang, Yap. khususnya di Indonesia. Siap. Terima kasih Kang Sufyan sekali lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi di sesi yang selanjutnya, pembahasan Amin. yang lebih panjang, yang lebih detail. Ya, kita juga rencana mau buka kelas sebenarnya. Iya. Cuma ya Ditunggu aja nanti belum, ya. belum kita dealkan nih Iya. konsepnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buka manajemen, buka Iya. kelas untuk teman-teman yang mau belajar khusus dunia bisnis online. Terima kasih. Saya Adi Fikri Humaydi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.